Assalamualaikum siswa-siswi hebat kelas 5A SDN Kebon 007 pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam menjalankan belajar dari rumah hari ini. Kembali lagi bersama Kak Afifah. Kak Afifah merupakan mahasiswa program magang 3 Universitas Profesor Dr. Hamka. Sebelumnya, jangan lupa ya 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar terhindar dari serangan virus corona. Mari kita awali kegiatan pembelajaran dari rumah hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Hari ini kita memasuki tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 mengenai peristiwa mengisi kemerdekaan. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua, ada undangan setengah resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Berikut contoh undangan setengah resmi. Yang ketiga, ada undangan tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Berikut contoh undangan tidak resmi. Ayo mengamati. Kamu telah mengetahui jenis-jenis surat. Setiap jenis surat memuat bagian-bagian surat. Secara umum, inilah gambaran bagian-bagian yang ada dalam surat-surat. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa melihat di buku tema. Mari kita diskusikan persamaan dan perbedaan jenis undangan. Yang pertama, ada undangan resmi. Kedua, undangan setengah resmi. Yang ketiga, undangan tidak resmi. Persamaan dari ketiga jenis undangan tersebut yaitu merupakan ajakan untuk menghadiri suatu acara, terdapat alamat, waktu, dan acara yang jelas. Sedangkan perbedaannya, yang pertama mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan, biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Yang terakhir, mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun. Penyubliman. Penyubliman adalah peristiwa berubah wujud benda dari padat ke gas. Penyubliman adalah peristiwa perubahan wujud yang terjadi karena suhu naik atau meningkat. Contohnya ada yang pertama, dry ice atau es kering, kapur barus, salju, dan es. Contoh peristiwa penyubliman, es kering atau dry ice. Es kering merupakan gas CO2 yang dibekukan sehingga menjadi padat. Pada suhu ruang, es ini akan menguap membentuk gas CO2 yang digunakan sebagai efek asap dalam panggung, pertunjukan, dan film-film. Yang kedua ada kapur barus.
Kapur barus akan berubah wujud menjadi gas pada tekanan normal dan suhu ruangan. Seperti yang sering kita lihat jika kita mengeluarkan kapur barus dari bungkusnya dan membiarkannya, maka kapur barus akan mengecil. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan dari padatan menjadi gas melalui cairan. Yang ketiga ada salju. Kristal salju merupakan wujud kristal padatan pada air. Kristal ini memiliki permukaan yang sangat tipis sehingga kita terkena udara. Jika kita terkena udara, kristal akan menjadi uap air tanpa melalui proses pencair. Yang terakhir ada es. Ketika kita mengeluarkan es dari dalam kulkas dan mendiamkannya di luar selama beberapa saat, kita akan melihat adanya uap air dalam bentuk asap putih yang keluar. Hal ini merupakan peristiwa penyubliman. Ayo membaca. Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Kamu bisa membaca melalui video ini atau bisa juga baca di buku tema kalian masing-masing. Ayo berlatih. Sekarang dilihat buku temanya halaman 158. Kerjakan di buku latihanmu ya. Dan jangan lupa dikirimkan ke Google Classroom. Ayo mengamati. Amati gambar-gambar berikut yang menunjukkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang berikut dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan. Perhatikan, ada pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, dan pembangunan tempat ibadah. Pajak yang orang tua kalian bayar untuk membangun jalan dan jembatan, yang berarti akan bermanfaat untuk kita juga. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya.